50 juta tahun silam, dua benua bertabrakan dengan kekuatan yang tak terelakkan. India menumbuk Asia, mengukir perubahan abadi pada wajah planet ini. Dari benturan itu, muncul Himalaya, rantai pegunungan tertinggi di dunia. Di ketinggian yang tipis ini, Nepal lahir, sebuah negeri yang tak seperti yang lain, di mana raksasa prasejarah masih berkeliaran di padang rumputnya. Desa-desa terpencil berpegang pada lereng curam, dan di atas segalanya, titik tertinggi di bumi menjulang menjangkau batas luar angkasa. 8 dari 10 puncak tertinggi dunia menjulang megah di wilayah ini, menciptakan dinding batu dan es yang menghadang musim hujan, melahirkan 3 sungai besar di Asia, dan membentuk pola cuaca yang mencakup separuh planet. Base Camp Everest terletak pada ketinggian 17.600 kaki, lebih tinggi daripada banyak gunung yang mungkin pernah terjamah manusia. Namun ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan. Tenda-tenda berwarna cerah tersebar di seluruh gletser, bagaikan bendera doa yang berkibar. Ini adalah kota sementara, tempat para pendaki menghabiskan waktu berminggu-minggu, mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk tantangan yang ada di atas. Pendakian dimulai di sebuah lanskap yang seolah diambil dari dunia lain. Bongkahan es yang lebih besar dari rumah retak dan jatuh tanpa peringatan. Tangga aluminium melengkung di atas celah yang dalam, sementara air terjun es kumbu bergeser di bawah setiap langkah yang terbata. Di ketinggian, wajah Lords of Face menjulang seperti dinding es biru, curam dan menakutkan, di mana satu kesalahan dapat berakibat jatuh sejauh 4.000 kaki. Tiada ampun di sini, hanya keberanian dan tekad yang akan memandu langkahmu dalam perjalanan mendaki ke arah puncak. Tangga Hillary menanti di ujung perjalanan, sebuah jalur batu yang menjulang hampir vertikal dengan jurang mematikan di kedua sisinya. Para pendaki berjuang melawan gravitasi, menarik diri menuju sesuatu yang melampaui ukuran manusia. Pada ketinggian 29.032 kaki, segala sesuatunya berubah. Bumi melengkung di bawah kaki mereka, sementara langit menggelap menjadi nuansa biru kehitaman yang misterius. Setiap napas terasa dipinjam dari keabadian, dan puncak menawarkan keindahan yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Sebagian besar hanya bertahan beberapa menit sebelum gunung menuntut mereka mundur. Namun dalam detik-detik tersebut, mereka berdiri di tempat di mana planet ini berakhir dan alam semesta dimulai. Tapi pencapaian itu lebih dari sekedar kemenangan. Di sepanjang rute ini, terdapat lembah pelangi, bukan ditandai oleh keindahan, melainkan oleh perlengkapan cerah para pendaki yang tak pernah kembali. Gunung ini memegang haknya dengan ketat. Statistik di baliknya menyedihkan. 1 nyawa hilang untuk setiap 100 orang yang berhasil mencapai puncak. Di tak lapas, tumpukan batu berdiri dengan hening, masing-masing menandakan seorang pendaki yang tak pernah kembali dari ketinggian di atas. Seolah-olah pendakian itu sendiri sudah cukup berbahaya. Setiap sudut menyimpan lebih banyak ancaman. Di puncak yang menjulang tinggi, longsoran salju merombak lanskap tanpa peringatan. Dengan tonton salju dan es yang mengamuk menuruni lembah, menghapuskan segalanya dalam jalannya. Bahkan untuk mencapai ke gunung-gunung ini adalah sebuah perjudian. Landasan pacu Lukla berakhir bukan di permukaan aspal, tetapi di langit kosong. Menggantung di tepi tebing, tempat para pilot hanya memiliki satu kesempatan untuk sukses. Jalur ini menanjak pada sudut yang tak mungkin, tanpa memberi ruang untuk kesalahan. Namun gerbang berukir ini tetap menjadi satu-satunya pintu masuk menuju tempat-tempat tertinggi di dunia. Namun saat kegelapan menyelimuti, gunung-gunung memperlihatkan wajah lembut mereka. Langit malam mengungkapkan keindahan yang terpendam di balik keramaian kota. Bintang-bintang menerobos kegelapan dengan kejernihan yang terasa hampir menyengat. Sementara Bima Sakti membentang di antara puncak-puncak seperti cahaya yang melimpah. Jika Anda mengira Everest adalah tantangan yang berbahaya, Annapurna menunjukkan sedikit lebih banyak kekejaman. 1 dari setiap 3 pendaki yang mencoba menaklukkan puncaknya tidak pernah kembali. Namun ribuan orang berjalan di bawah bayang-bayangnya, mengikuti sirkuit Annapurna, sebuah perjalanan selama 3 minggu yang mengelilingi raksasa yang sedang terlalap. Sirkuit ini memperlihatkan berbagai wajah Annapurna, sepanjang 230 km, dimulai dari teras sawah yang menjulang di lereng tak mungkin lembah subtropis.
Pendakian membawa ke hutan rhododendron yang mekar seolah-olah sebuah kuil sebelum akhirnya sampai ke puncak bulan di Torong La Pass pada ketinggian 17.679 kaki. Di sini udara hanya mengandung setengah dari oksigen yang dibutuhkan tubuh manusia. Sementara bendera doa berkibar melawan angin tipis, menambahkan sentuhan keabadian pada perjalanan yang penuh makna ini. Perjalanan ini mencakup 20 jembatan, melewati beragam iklim, dan dekat Kame. Air glasial jatuh menuruni batuan terjal, membentuk pita-pita putih yang kontras dengan batuan gelap. Apa yang membuat sirkuit ini luar biasa bukan sekadar tantangan fisiknya, tetapi juga perjalanan budaya yang mendalam. Desa-desa berubah dari Hindu menjadi Buddha seiring bertambahnya ketinggian, seolah spiritualitas itu sendiri semakin ringan di tengah udara tipis. Beberapa pelancong menempuh perjalanan ini dengan sepeda gunung, mengayuh di sepanjang jalan setapak yang begitu sempit hingga bebatuan jatuh ke ruang kosong dengan setiap putaran roda. Para pendaki yang paling bertekad mendorong diri mereka lebih jauh, hingga mencapai Danau Tilicho, sebuah cermin virus yang membeku di ketinggian 16.138 kaki. Disinilah salah satu danau tertinggi di bumi, memantulkan puncak-puncak di sekelilingnya dalam keheningan yang begitu sempurna. Entah bagaimana, orang-orang telah menemukan cara untuk bertahan hidup di alam yang tampaknya mustahil ini. Orang-orang Sherpa telah mengangkat pemanduan menjadi seni, membaca pola cuaca dalam formasi awan, dan menemukan jalur aman melalui medan yang bergeser setiap musim. Mereka mengangkut beban yang akan membuat sebagian besar punggung melengkung, memasang tali di rute yang telah mereka hafal sejak kecil, dan mengambil keputusan yang membuat perjalanan tetap aman di tempat di mana kesalahan bisa berakibat fatal. Pekerjaan mereka dimulai sebelum fajar dan berakhir jauh setelah para pendaki kembali ke tenda. Yak-yak bergerak di samping mereka dengan langkah yang terukur, membawa panel surya dan karung beras menaiki lereng yang seolah mengejek gravitasi. Dikenal sebagai pabrik wall berjalan, makhluk-makhluk ini seberat truk kecil, namun dengan gesit menavigasi es dengan kuku lebar dan mantel tebal. Mereka berhenti untuk merumput di padang rumput yang tumbuh perlahan di udara tipis, dengan napas yang terlihat seperti awan yang mencerminkan puncak-puncak indah di sekeliling mereka. Tersebar di ketinggian yang mustahil, desa-desa ini berpegang teguh di kehidupan di tempat yang sebagian besar akan binasa. Dingboch, terletak di ketinggian 14.469 kaki, adalah sebuah desa dengan dinding batu dan ladang jelai yang bertahan di udara tipis. Di balik stupa putihnya, Amada Blam menjulang megah dengan bentuk piramidanya yang persempurna, wajahnya yang membeku menangkap cahaya, sementara bendera doa mengalir lembut antara bumi dan langit. Lebih rendah di Namche Bazar, rumah-rumah batu yang dicat biru mengalir menuruni lereng gunung seperti amfiteater terbuka. Pedagang pasar dengan riang menjual keju yak di ketinggian 11.000 kaki, sementara anak-anak bermain sepak bola di teras curam, tempat di mana sebagian besar orang berjuang untuk bernapas. Di jantung desa, patung perunggu Tenzing Norgay berdiri kokoh, menatap abadi ke arah puncak yang pernah ia daki bersama Edmund Hillary. Di sini, kehidupan menemukan pijakannya dimanapun fisika masih memungkinkan. Namun di luar permukiman yang tampak ini, terhampar tempat-tempat yang dilupakan oleh dunia. Di Upper Mustang, tebing-tebing merah menjulang dari lembah tandus, tampak seolah diukir oleh tangan dewa. Angin telah membentuk batu pasir menjadi menara-menara yang berdiri tegak, meski kehalusannya tampak mustahil. Corten suci menghiasi lanskap putih ini, berfungsi sebagai penanda bagi para peziarah yang melintasi gurun langit ini. Batu-batu di sini menceritakan kisah dalam lapisan oker dan emas, dengan formasi halus yang melengkung seperti ombak beku yang disempurnakan oleh ribuan tahun hembusan angin. Namun, di antara tebing-tebing ini, misteri lebih dalam terungkap. Gua-gua langit Mustang menjulang seperti apartemen vertikal yang diukir dalam batu kapur. Siapakah yang memiliki keterampilan untuk melubangi ruang-ruang ini? Bagaimana mereka dapat bertahan di tengah angin yang telanjang? Gunung-gunung menyimpan rahasia mereka dalam keheningan, menunggu untuk diungkap. Dan di titik di mana dunia fisik mencapai batasnya, alam spiritual mengambil alih. Biara Tangboch berdiri megah di punggung bukit, menjulang di ketinggian 12.687 kaki. Atap-atap emasnya menangkap cahaya di bawah bayang-bayang Everest yang mendominasi.
Dinding batu membingkai halaman, tempat para biarawan berkumpul di bawah lindungan puncak tertinggi di dunia. Di sini, meditasi berlangsung dengan latar belakang es dan batu yang mengerdilkan ambisi manusia. Namun, para biarawan bukan satu-satunya yang belajar untuk beradaptasi di tempat ini. Panda merah yang tampak bak beruang teddy hidup dengan anggun menavigasi hutan bambu pada ketinggian yang cukup untuk membuat sebagian besar makhluk merasa pingsan. Evolusi menemukan jalannya sendiri untuk mengatasi apa yang tampaknya mustahil. Ketika kita menderu turun dari ketinggian ini, suatu ketidakmungkinan lain muncul. Sebuah peradaban rapuh terbangun di lembah yang tak pernah berhenti bergetar. Di sini, 3 kota kuno tetap utuh meski dihantam gempa bumi yang secara teratur menulis ulang lanskap. Durbar Square di Kathmandu menghampar sebagai arsitektur dari sebuah mimpi, di mana istana-istana rumit menjulang berdampingan dengan kuil-kuil yang tampak menentang gravitasi dan kekuasaan waktu. Istana Hanumandoka membentang dalam lapangan yang bertingkat, setiap sudut lebih terperinci dari yang sebelumnya. Di pintu masuk istana, Hanuman duduk dengan kain merah tua dan marigold, wajah monyetnya tersembunyi di balik kerudung. Legenda menyebutkan bahwa wajahnya yang sebenarnya terlalu kuat untuk dilihat oleh mata manusia. Kuil Taleju menjulang di atas alun-alun, atap 3 tingkatnya membentuk tangga yang seolah-olah menggapai surga bagi para dewa. Singa-singa batu berjongkok dalam kewaspadaan abadi, surai mereka mengalir melambai, mata-mata mereka selalu waspada. Kepala Kalabairava muncul dari dinding sebagai mimpi buruk yang diberi bentuk. Topeng Shiva, si penghancur ini, menunjukkan gigi-gigi runcing seperti belati dan mahkota tengkorak yang mengerikan. Begitu menakutkan, sehingga sumpah yang diucapkan di depannya diyakini tak dapat dipatahkan. Saat melintasi kompleks kuil, sosok-sosok berjubah safron duduk bermeditasi di bawah atap kuno. Saduh yang telah meninggalkan segala yang ditawarkan dunia modern demi sesuatu yang tak dapat diberikan kembali. Tubuh mereka dilapisi abu suci, sementara rambut mereka dipelintir dalam ikal yang tak pernah tersentuh gunting selama bertahun-tahun. Mereka mewakili eksperimen tertua umat manusia dalam seni melepaskan. Beberapa telah menempuh perjalanan dari India. Yang lain lahir di jalan-jalan ini, semua membuat pilihan serupa untuk tidak memiliki apapun, tidak menginginkan apapun, dan entah bagaimana menemukan segalanya. Melangkah melalui alun-alun ini terasa seperti memasuki inti pikiran seorang pengrajin. Kemanapun mata memandang, detil-detil baru terungkap. Bingkai jendela memancarkan puisi geometris. Pintu masuk berubah menjadi portal yang dijaga oleh dewa-dewa terukir. Bahkan balok penyangga yang paling sederhana pun memancarkan berabad-abad pengabdian artistik. Di luar dinding istana, Kathmandu terbentang seperti kecelakaan indah yang belajar bernafas. Jalan-jalan sempit berdenyut, dihiasi becak dan sepeda motor yang berkelok-kelok di antara kuil-kuil kuno. Para pedagang menjajakan bendera doa dari sudut yang sama, di mana kakek mereka dahulu memperdagangkan mentega yak. Kabel listrik menjuntai di atas kepala, seperti manik doa perkotaan, menyambungkan lingkungan abad medieval ke dalam sinyal wifi yang berkedap-kedip, seaneh nyala api kuil. Kota ini bergerak dengan ritmenya sendiri. Lonceng kuil bercampur dengan klakson mobil, sementara asap dupa naik bersamaan dengan knalpot diesel. Seolah-olah kekacauan itu telah diberkati oleh ribuan dewa dan diperintahkan untuk mewujudkan diri. Dan entah bagaimana, semuanya berhasil. Namun, Anda mungkin mengenali bangunan ini. Parlemen bukan hanya karena arsitekturnya, tetapi karena baru-baru ini dilalap api dalam protes massal. Meski Nepal adalah negara yang umumnya damai, demokrasinya masih muda, rapuh dan terus diuji. Sebuah peringatan bahwa di Kathmandu, kekacauan bisa diberkati sekaligus meletup. Menara Darahara menjulang di atas simfoni perkotaan ini, bagaikan mercusuar putih di lautan atap terakota. 9 lantainya menyediakan sudut pandang satu-satunya, di mana seluruh lembah menyatu dalam makna. Dirancang 150 tahun lalu, menara itu mengawasi Kathmandu hingga April 2015, ketika gempa berkuatan 7,8 magnitudo mereduksinya menjadi puing dalam sekejap. Namun menara itu telah bangkit kembali, dibangun kembali bahkan lebih tinggi dan megah dari sebelumnya. Di Bodhanath, stupa terbesar di Nepal menjulang seperti gunung putih yang dimahkota emas. Kubahnya yang megah memerintahkan penghormatan dari setiap sudut. Di dalam dasar stupa, dinding-dinding dipenuhi lukisan rumit dewa-dewa Buddha dan pemandangan langit yang dirender dalam warna-warna cerah. Para peziarah mengelilingi stupa dalam prosesi tanpa akhir. Langkah kaki mereka menghaluskan batu-batu kuno yang menjadi saksi sejarah.
Setiap putaran searah jarum jam diyakini mengakumulasi pahala dan memurnikan karma, menjadikan gerakan itu sendiri sebagai bentuk pengabdian. Bendera doa warna-warni yang berkibar di sekitar kubah melawan latar belakang langit Himalaya. Menariknya, ini adalah negara yang satu-satunya benderanya menolak bentuk persegi panjang. Segitiga gandanya yang khas mencerminkan puncak-puncak yang mendefinisikan tanah ini. Dua bentuk yang ditumpuk menyerupai gunung, mewakili baik Himalaya maupun dua agama utama negara itu, Hindu dan Buddha. Bendera-bendera ini berkibar, menantang dalam perbedaannya, menciptakan harmoni di tengah keragaman.